bisa seperti saat ini. Beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga kita semua mendapat dari Bapak Ibu atau orang tua kita yang lebih tua ya di sini, kita minta tanggapannya seperti apa, yaitu keterkaitan kita nanti di bulan 12 itu ada kegiatan Anjang Sana ke luar daerah. Ya, jadi saya selaku ketua juga memohon kepada para anggota bagaimana kegiatan kita di bulan 12 itu, Bapak Ibu, apakah tetap dilaksanakan atau seperti apa nantinya. Saya minta saran dan pendapatnya dari kita semua. Terus nanti kemudian itu kan pasti akan dibahas kemana tujuannya, terus anggota kita berapa, yang terutama adalah dananya ya Ibu Nita, nanti kita bicarakan, tapi di situ. Jadi mungkin langsung saja menghemat waktu, kita lanjut saja kepada pembawa acara. Saya kembalikan, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SDIT Baitul Izzah selaku tuan rumah kepada Ibu Miftahun Nikmah SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Gugus Inti Gugus 3 Bapak Johansa SPDSD. Yang kami hormati Bapak Wasito SPDSD selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati pengurus KKG Gugus 3 beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang tergabung di Gugus 3 sekecamatan Long Ikis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang ini Allah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa kembali bertatap muka, kembali melaksanakan rencana-rencana kerja kita. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di SDIT Baitul Izzah. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, panutan kita, teladan kita, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku tuan rumah pada hari ini berterima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu semua dengan kondisi yang selalu wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Kepala SD IT Baitul Izzah yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dari masing-masing sekolah yang tergabung dalam Gugus 3 yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang tergabung dalam Gugus 3 juga yang saya hormati, secara khusus kepada Bapak Wasito sebagai pemateri yang saya hormati. Alhamdulillah, tentunya tidak panjat pun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, khususnya nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas, khususnya juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk hadir pada kegiatan rutinitas kita, yakni kegiatan KKG yang pada kesempatan ini dilaksanakan di SDIT Baitul Izzah.
selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini yang saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya dapat meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan menjadi nilai tambah pengetahuan bagi kita sebagai modal dasar kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita di tempat kita masing-masing. Dan terima kasih kepada tuan rumah yang telah bersedia menyiapkan fasilitas bagi kegiatan kita pada kesempatan ini. Kemudian tentunya pada kesempatan ini pula saya sampaikan mohon maaf Bapak pengawas kita kebetulan tidak bisa berada bersama-sama kita pada kegiatan ini. Cuma beliau pesan laksanakanlah kegiatannya, tapi jangan lupa untuk meng-share dokumentasinya. Saya sebagai bukti beliau juga berkaitan dengan SKP beliau. Kemudian tentunya terima kasih kepada pemateri, yang mana pemateri ini tentunya rekan kita juga dari gugus 3, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk menyampaikan pengalaman beliau. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Tentunya berkenaan dengan pemanfaatan aset sekolah ya, pemanfaatan aset sekolah. Nah, oleh karenanya diharapkan kepada kita semua agar supaya kita dapat sejenak untuk memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Kemudian perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, ada sedikit saya sampaikan berkenaan dengan K3S yang dilaksanakan di SD 037 Long Ikis. Mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui bersama. Mungkin ini sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di tempatnya masing-masing. Yang berkenaan dengan pertama adalah tentang bully dan pelecehan seksual ya. Ini tolong dipantau kepada anak-anak kita di sekolah berkenaan dengan bully terhadap teman-teman mereka. Karena memaraknya kalau kita perhatikan itu di media medsos, bahwa bully ini tidak pilih ya, mau itu sekolah tingkat atas, SD, bahkan ada yang peristiwa anak SD mencucuk mata temannya, kemudian ada SMP itu mengajar temannya dan lain sebagainya. Ini mohon senantiasa kita bersama-sama untuk memantau siswa-siswa kita di sekolah. Kemudian berkenaan dengan pelecehan seksual, ini sangat marak sekali, khususnya untuk informasi ya, bahwa Kecamatan Long Ikis City tabel tingkat teratas baru Longkali ya kasus untuk pelecehan. Oleh karenanya kita sangat berhati-hati, khususnya kaum bapak-bapak ini ya, karena ya contoh paling sedikit aja kita pegang pundak, pegangan siswa kita itu termasuk kecil, termasuk bully itu. Nah, oleh karenanya mohon diperhatikan karena kasus ini ya sudah ada yang sampai ditangani oleh yang berwajib. Nah, oleh karenanya ini hanya menyampaikan sebagai kemudian sebagai peringatan bagi kita ya. Kalau ibu-ibu itu wajar saja ya, tapi kalau bapak-bapak ini. Nah, nih. Kemudian yang selanjutnya ini adalah akhir-akhir dari tahun ajaran 2023, maka ada kegiatan kepala sekolah itu
mengadakan penilaian PKG, PKPPS untuk kepala sekolahnya, PKG untuk guru-gurunya. Oleh karenanya dianjurkan, disarankan kepada bapak dan ibu guru agar supaya mempersiapkan bukti fisiknya berkenaan dengan SKP bulanan. Itu tolong di print, kemudian dikumpul, disatukan. Nah, siapa tahu nanti ada peninjauan, ya, peninjauan dari dinas ke apa dari BKD kan, agar supaya dapat dipersiapkan. Siapa tahu ada tim untuk memeriksa. Nah, jadi Januari hingga Desember itu dipersiapkan. Khususnya kepada guru-guru ini adalah modul ajarnya harus disiapkan. Ya. Kalau antara guru dan kepala sekolah tidak masalah, tapi kalau antara dinas, ini yang jadi masalah. Nah, kemudian sebagai informasi juga, sebagai transisi untuk menunggu definitif dari pengawas, ya, pengawas, karena purna tugas pengawas kita 1 orang Haji Asmadi, maka untuk gugus 3 sebagai pengganti beliau adalah Haji Yunalip. Nah, untuk SD 024. Tapi diwanti-wanti hari itu waktu kita KKS, jangan dulu pengawas hadir sebelum ada perintah dari dinas. Nah, itu hanya pendataan aja. Maka mungkin beliau tidak hadir hari ini, belum ada suratnya. Nah, oleh karenanya untuk SD 024 pengawasnya adalah Pak Yunari. Jadi kalau salah satu nanti tidak hadir pengawasnya, maka salah satunya yang hadir kalau berhalangan. Mungkin itu sedikit yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya harapan kita semua agar supaya kita dapat bersama-sama senantiasa untuk membenahi sekolah kita masing-masing, agar supaya sekolah lebih baik lagi dari yang ada. Kemudian selanjutnya tentunya perhatian, harapan dan perhatian kita bersama-sama untuk sejenak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri nanti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, materi yang sudah ditentukan oleh pengurus KKD. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Bapak Johansa atas sambutannya. Demikian tadi adalah sambutan-sambutan yang telah disampaikan bersama-sama masing-masing pemangku kepentingan. Yang selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu pemanfaatan aset sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Wasito SPD SD. Kepada Bapak Wasito kami persilahkan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi hari ini, alhamdulillah bisa menerima, ya, kemudian mau bekerja sama dan berkolaborasi dengan sekolah. Tujuannya adalah untuk membangun keterbukaan Bapak dan Ibu. Tanpa adanya keterbukaan di antara kita, tentunya kita saling curiga. Yang pertama adalah bagaimana membangun kebersamaan antara guru, kepala sekolah, siswa, dan juga orang tua. Sebaik apapun program di sekolah, tanpa adanya kerjasama, itu mustahil bisa terlaksana dengan baik Bapak dan Ibu. Sekuat apapun kita, sepandai apapun kita, tanpa adanya kerjasama
dari rekan-rekan semua yang ada di sekolah, saya yakin dan percaya program ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Bisa berjalan tetapi pincang Bapak dan Ibu. Maka dari itu kita perlu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa kita maksimalkan guna membantu terlaksananya proses pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena inilah yang akan membantu kita dalam memajukan sekolah. Dan ini terjadi baik itu sekolah yang ada di desa maupun sekolah yang ada di pedalaman Bapak dan Ibu. Hampir permasalahan ini adalah sama. Kadang kita bertemu dengan kepala sekolah, aduh, murid saya sedikit, uang bosnya kecil. Tuh. Kemarin Bapak dan Ibu, kalau boleh saya cerita sedikit, kami habis melaksanakan kelompok kerja gugus di Gugus 2 Longkali di Desa Seburung. Jadi muridnya satu sekolah itu hanya 3. Betul. Muridnya 3. Gurunya ada 4 termasuk kepala sekolah. Ya. Jadi kondisinya Bapak dan Ibu, kalau dilihat secara luar gedung itu berdiri, ya. Tapi kalau kita melihat ke dalam lagi, ternyata Bapak dan Ibu, kita lebih banyak bersyukur di sini daripada teman-teman kita yang ada di pedalaman Bapak dan Ibu. Betul. Tapi bagaimanapun ini adalah upaya bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah itu. Cuman kendalanya di situ memang geografis. Karena apa? Karena sekolah tersebut berada di pinggir sungai yang notabene sungai itu berpenghuni binatang buas. Sehingga penduduknya merasa ketakutan, sehingga mereka banyak yang migrasi, pindah tempat tinggal. Dan akses masuk ke sekolah itu pun kalau hujan tidak bisa dilewati Bapak dan Ibu. Susah sekali. Kemarau aja kemarin kita harus seperti masuk ke dalam lorong hutan, ya, karena memang tidak ada penghuninya. Ada beberapa penghuni, ada beberapa rumah, sebagian rumah mereka sudah kosong, tidak berpenghuni. Dan inilah yang menjadi keprihatinan kita, tetapi kita bangga dengan sekolah itu. Banyak fasilitasnya tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Dan pelaksanaan KKI pun itu di sana tidak mengurangi makna daripada kegiatan itu. Ternyata mereka juga bisa berkontribusi seperti sekolah-sekolah yang lain. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama menyamakan persepsi. Jadi kalau pikiran kita beda pendapat, nanti kita tidak bisa matching, tidak bisa ketemu Bapak dan Ibu. Ya, artinya apa? Artinya kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita, cara pandang kita. Ya, memang ini perlu proses Bapak dan Ibu, tapi insya Allah ke depan semakin banyak hal yang kita pelajari, maka semakin banyak ilmu yang bisa kita terapkan, baik itu dalam proses pembelajaran maupun di tempat tugas kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk kegiatan hari ini ada tentang optimalisasi 7 aset di sekolah. Ini yang kami sajikan hanya 7 saja. Tapi nanti Bapak dan Ibu bisa mencari aset-aset yang lain yang bisa memberikan kontribusi terbaik di sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, seyogianya kami tadi bisa berduet dengan teman kami dari SMP 6 Longikis, tapi beliau tidak ada kabar. Maka dari itu memang ya, namanya kita guru jebolan guru penggerak ini tidak bisa mengandalkan siapapun. Artinya dimanapun tempat kita harus bisa tergerak dan menggerakkan. Jadi saya juga tidak bisa mengandalkan teman dari manapun, saya juga harus siap materinya. Padahal kemarin Ibu tolong siapkan materinya, tapi saya juga diam-diam juga punya materinya, saya harus siapkan. Ini waktu 10 menit saya buat materi ini, tapi nanti Bapak Ibu mohon waktunya, kesediaannya. Kalau memang cukup 20 menit syukur, kalau 30 menit ya mohon maaf ya.
Karena ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama. Baik Bapak dan Ibu, untuk optimalisasi 7 aset di sekolah. Nah, bagaimana pemikiran kita bisa memanfaatkan apa saja sih aset-aset yang ada di sekolah kita Bapak dan Ibu. Nanti kita akan menyelami, akan berenang. Oh, ternyata di sekolah kita ini banyak ini. Tapi kenapa sekolah kita kok selalu mengeluh? Sekolah kita kok selalu terpinggirkan? Seakan-akan kita tidak punya daya dan kekuatan. Kalau sudah lihat SD yang banyak muridnya, mereka enak, banyak muridnya, uang bosnya besar, betul. Mereka enak di kota, fasilitas ada, betul. Tapi maukah kita ketinggalan terlalu jauh biar kita di dalam? Minimal kita juga bisa berbicara, walaupun dengan cara yang berbeda Bapak dan Ibu. Mohon maaf, kami di dalam baru beberapa hari bertugas di sana, saya berani mengeluarkan diri. Ada lomba di Tanah Gorgot, saya kirim anak buah saya. Karena apa? Saya juga mau bicara seperti mereka. Ternyata setelah kita kirim ke sana pun, anak kita ini biar di dalam, asal kita mau bina, ternyata tidak kalah seperti baik dengan mereka. Cuman kesempatan mungkin berbeda Bapak dan Ibu. Jadi mari kita sama-sama, ayo kita manfaatkan apa saja yang ada di sekolah ini untuk kemajuan sekolah kita Bapak dan Ibu. Jadi kita rubah cara berpikir dulu. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mau merubah cara berpikirnya, sudah, yang penting saya melaksanakan tugas, ya kan? Berangkat pagi, anak belajar, pulang, selesai. Nah, disitulah, ya. Tapi kita sebagai pemimpin pembelajaran Bapak dan Ibu, insya Allah, hati nurani, hati kecil kita semua Bapak dan Ibu, minimal, ya, kita tergugah hati kita kalau melihat anak-anak kita, ya, lingkungan belajar kita tidak sesuai apa yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Inilah yang perlu adanya perubahan-perubahan Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu mengenali dulu, memetakan atau mengidentifikasi Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kadang kita mengeluh Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini ada Gradient ini membedakan atau memetakan keluhan kita di sekolah ini pada 2 pendekatan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pendekatan yang berbasis kekurangan. Jadi sekolah ini selalu mengeluh. Aduh, sekolah saya di desa, tanah jauh dari jalan hitam, kemudian masyarakatnya begini, begitu, dan lain sebagainya. Muridnya kecil, dana bosnya sedikit, dan lain sebagainya. Intinya dia selalu mengoreksi kekurangannya terus, tapi kurang terus gitu loh. Tapi tidak ada pemikiran ke depan, tidak ada. Dia selalu mengeluh. Ini yang berbasis kekurangan. Dia hanya mengoreksi kekurangan dia aja. Murid sedikit, aduh fasilitas tidak ada, aduh ruang kelasnya begini, dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah pendekatan berbasis aset. Kita harus pandai memilah dan memilih. Oh, ternyata di sekolah ini biar di dalam ternyata asetnya luar biasa. Jika kita mau mengelola dengan maksimal Bapak dan Ibu. Terus terang aja, saya berada di Rantau Blimbing. Yang pertama masuk, rumput di belakang halaman sekolah itu setinggi 1,5 meter. Di belakang itu hutan, ada lapangan tapi tidak pernah dijamah, ya. WC-nya tidak keruan, pengaturannya acak adul, pokoknya sudah. Dan sekolah itu sekolah bermasalah, ya. Sampai kepala sekolah dipanggil ke dinas, urusan dan lain sebagainya, pokoknya bermasalah. Jadi saya masuk di situ, tapi paradigma saya rubah. Pertama memang saya, kok begini. Saya dengar pendapat dari Bapak dan Ibu semua guru di sana, saya tanya, begini permasalahannya, begini. Intinya adalah tidak adanya keterbukaan dan transparansi Bapak dan Ibu. Kepala sekolah memegang peranan full power. Kebijakan apapun semua kepala sekolah. Ini yang tidak dibenarkan Bapak dan Ibu.
Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, silahkan Bapak Ibu tanya kepada Bapak Ibu guru saya di sana, tanya kepada masyarakat, bagaimana sih apa yang sudah kita lakukan di sana. Ini bukan pamer Bapak dan Ibu, tapi ini perubahan sedikit demi sedikit. Tapi caranya adalah bagaimana kita berpikir ke depan, bagaimana kita merubah cara pandang kita Bapak dan Ibu. Jadi jangan sempit ibarat kata begitu. Baik, ciri-cirinya seperti apa Bapak dan Ibu? Ciri-ciri sekolah yang berbasis pada kekurangan itu fokus pada masalah isu. Itu masalah, aduh murid saya sedikit, aduh ini itu ini terus itu. Ah dasar muridnya anaknya geografisnya muridnya rambutnya begini ya muridnya begini, ya kan? Kadang kita begitu, ya. Jadi fokus pada masalah aja, berkutat pada masalah itu terus, tanpa adanya usaha yang maksimal dari kita. Kemudian berkutat pada masalah utama, yaitu pokoknya itu yang dipikirkan terus. Kemudian hanya mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Aduh, ini kekurangannya ini, gimana caranya? Banyak mengidentifikasi tanpa adanya tindakan yang nyata, Bapak dan Ibu. Kemudian fokus mencari bantuan. Aduh, siapa tahu orang tua ini bisa bantu saya, atau mungkin ini dan lain sebagainya. Tanpa upaya dari kita, warga sekolah khususnya, Bapak dan Ibu. Nanti kita ceritakan apa yang sudah saya perbuat di sana dan bagaimana hasilnya, ya. Ini bukan pamer Bapak Ibu, mohon maaf. Ini sekedar kita sharing saja, mungkin ini bisa dilakukan. Kemudian merancang program, proyek untuk menyelesaikan masalah jangka pendek saja. Ya, yang penting ada masalah ini dibicarakan selesai, ya sudah, tanpa adanya tindak lanjut. Kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Hanya orang-orang yang bisa pro dengan kita aja. Ayo sudah, kita kamu kerjain aja ya. Yang penting beres dan beres. Selesai, ya kan? Nah, ini sekolah yang berbasis pada kekurangan. Jadi harapan kita setelah kita memetakan isu-isu ini, ayo ternyata sekolah ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan sekolah yang berbasis aset? Fokus pada kekuatan. Sekecil apapun kekuatan kita itu menjadi modal kita, Bapak dan Ibu. Kemudian bayangkan masa depan. Ini yang memotivasi kita, menyemangati kita dalam bekerja. Betul, pertama kali saya ditugaskan di pedalaman seperti itu, rasanya kok saya dikucilkan begini. Tapi setelah menjalani dan menikmati, kemudian kita ternyata setelah kita gali aset yang ada di situ, luar biasa. Oh ternyata nyaman juga kalau kita nikmati. Kemudian yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan dan kekuatan. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana dengan anak kita? Kekuatan apa yang bisa kita tonjolkan di dalam, Bapak dan Ibu? Kemudian yang keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Mengorganisasikan, membentuk organisasi kelompok-kelompok tentang kompetensi-kompetensi yang dapat menunjang sumber daya yang ada di situ untuk dikembangkan tujuannya. Dari sumber daya yang ada, oh ini ternyata lingkungan sekolah saya ini dominannya ini. Kemudian melaksanakan aksi yang terprogram. Buatlah plan atau rencana untuk 1 tahun ke depan. Rencana kerja atau kalau dalam kita kepala sekolah ada nama RKJM, rencana kerja jangka menengah, ada RKT, rencana kerja tahunan, ya. Yang semuanya dituangkan dalam KOSP, ya kan? Nah, ini wajib sekolah membuat KOSP dan itu ditandatangani oleh kepala dinas, ya. Karena KOSP inilah program 1 tahun ke depan yang akan kita laksanakan, Bapak dan Ibu, ya. Dan alhamdulillah, ya, mudah-mudahan
apa yang sudah kita definisikan, kita sudah petakan ini nanti bisa menjadi modal Bapak dan Ibu semuanya. Oh ternyata selama ini pemikiran kita kok tidak berwawasan ke depan, tapi cukup hanya berkutat di situ aja. Jadi ini adalah tentang waktu saja, tentang bagaimana cara pandang Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Jadi harapan kita, ayo sama-sama kita majukan sekolah kita di mana kita bertugas Bapak dan Ibu. Jangan pasrah sama keadaan, tapi bagaimana kita mengupayakan usaha yang maksimal sehingga usaha yang kita laksanakan itu berdaya guna dan berhasil guna, tentunya adalah untuk kesuksesan peserta didik kita. Karena bagaimanapun juga orang tua kita, orang tua anak-anak kita menaruh harapan besar kepada anak-anak kita semuanya. Ya. Apalagi dalam sekarang kurikulum merdeka, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pembina Gugus Inti, ya, tentang adanya bullying, perundungan dan lain sebagainya kan. Nah, jadi inilah menjadi PR kita bersama Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa dengan cerdas memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang aset yang sekolah yang berbasis aset. Kalau yang kekurangannya itu sudah kita pikirkan. Tapi bagaimana pikiran kita ke depan? Baik. Grand and Highness tahun 2002 ada 7 aset utama. Apa saja di dalamnya ada 7 aset itu Bapak dan Ibu? Ini kalau tidak ada, tolong nanti kasih tahu. Modal manusia. Apakah modal manusia termasuk modal? Betul. Kenapa? SDM yang paling berperan penting di sini adalah manusia. Terutama kita kalau di sekolah kan adalah pendidiknya, Bapak Ibu guru. Ya, modal manusianya. Kalau SDM-nya baik, insya Allah, ya, insya Allah kita dapat kelola itu dengan maksimal. Kemudian ada modal sosial. Nanti kita bahas satu persatu. Apa aja sih yang masuk modal manusia? Apa saja? Ada modal fisik, ada modal lingkungan, ada modal finansial, kemudian ada modal politik, dan terakhir adalah modal agama dan budaya. Yang insya Allah kalau ketujuh komponen ini dapat kita definisikan, dapat kita petakan, dan dapat kita maksimalkan dengan baik, maka sekolah ini tentunya sesuai dengan harapan kita Bapak dan Ibu. Tapi memang butuh proses, tidak bisa kita makan kayak makan mie instan. Kita masak langsung bisa dimakan Bapak dan Ibu. Karena namanya proses ini pasti jangka waktunya panjang. Minimal 5-10 tahun yang akan datang ternyata perubahan luar biasa kalau kita mau berbuat Bapak dan Ibu. Maka niatkan dalam hati kita, dimanapun Bapak Ibu bertugas, laksanakanlah pekerjaan itu dengan profesional. Insya Allah hasilnya pasti maksimal Bapak dan Ibu. Oke, kita bahas satu persatu. Modal manusia. Yang pertama adalah keragaman karakter siswa. Dari sekian jumlah siswa anak kita, contoh murid kita 80 karakter juga yang ada di sekolah kita Bapak dan Ibu. 80 kebiasaan, 80 bakat minat siswa yang ada di sekolah kita, yang dapat dijadikan agar sekolah ini bisa maju. Karena dengan keberagaman itu akan menghasilkan kekayaan. Betul. Dari sekian jumlah murid siswa kita, ada yang hobi menyanyi contohnya, ada yang di bidang agama, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang sains. Tentunya ini menjadi kekayaan sekolah kita. Kalau kita pandai dan jeli bisa mengidentifikasi ini dan bisa memanfaatkan secara maksimal Bapak dan Ibu. Kemudian jumlah pendidik yang banyak. Kita satu sekolah minimal dewan guru dan staf itu paling sedikit 10-12. Nah, dengan jumlah guru yang banyak ini tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda.
cara mendidik, cara mengajarnya juga berbeda-beda, sehingga kita saling bisa berkolaborasi, bisa bertukar pikiran, bisa bekerja sama. Oh ternyata setelah saya melihat ibu mengajar, ternyata hasilnya maksimal. Apa sih kiatnya bu? Oh seperti ini. Kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. Jadi jangan malu kalau bapak dan ibu dimasukin kelasnya sama ibu guru yang lain mau melihat, silahkan aja, ya. Setelah itu tanya, di mana kekurangannya, di mana sih kelebihannya. Pasti ibunya akan menjelaskan. Ibu coba kalau ini di waktu motivasi begini atau di waktu sekian, ya kan? Ada saran-saran yang bisa. Jangan marah bapak dan ibu. Jadi kalau ada teman kita istilahnya mau sharing, ya, tolong terima dengan tangan terbuka. Kita tidak menggurui, tapi kita saling belajar. Saya terapkan di sekolah saya bapak dan ibu. Pokoknya bapak dan ibu, jika ada setiap bulan rapat, jadi setiap ada keluhan bapak dan ibu, ayo kita bicarakan sama-sama. Mungkin dari kita tidak bisa menyelesaikan, tapi dengan pendapat bapak ibu guru yang lain, insya Allah bisa membantu. Intinya adalah kolaborasi bapak dan ibu, kerjasama, dan adanya keterbukaan. Kemudian tingkat kompetensi guru yang tinggi, yang akan menghasilkan cara berpikir yang baik sehingga dapat memajukan sekolah. Pendidikan kita bapak ibu gurunya semua minimal S1 bapak dan ibu. Bangga dengan pendidikan kita, ya kan? Kalau kita tidak S1 kita tidak bisa mengajar. Dan ini menjadi modal kita, menjadi modal kita yang baik. Bagaimana kita bisa memajukan sekolah kita bapak dan ibu. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun pendidik yang ingin sekolahnya terpuruk. Biar aja saya belakangan aja. Tidak ada. Tentunya dalam satu kompetensi, satu kompetisi, pasti ingin kita juga keluar, ingin kita mengeluarkan taring kita minimal. Oh ternyata kita juga bisa berbicara di tingkat mungkin kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan mungkin nasional bapak dan ibu. Dan itu tidak menutup kemungkinan bapak dan ibu jika kita mengupayakan itu dengan maksimal. Tinggal kitanya aja. Saya yakin dan percaya kita semua punya kompetensi yang berbeda-beda, yang tidak bisa disamakan. Antara guru, siswa pasti punya kelebihan masing-masing. Ini yang perlu kita sadari. Dan inilah yang menjadi modal kita bapak dan ibu. Karena manusia inilah modal paling utama, penentu dari segala-galanya. Maka jangan berkecil hati bapak dan ibu. Walaupun murid kita sedikit, masyarakatnya agak bawel, ya kan? Tidak masalah. Tapi dengan kita kan punya trik, kita punya cara bapak dan ibu. Bagaimana sih cara merangkul anak yang begini, cara merangkul guru yang suka begini, ya kan? Kita pahami dulu karakternya. Sama bu, saya juga punya guru yang suka izin terus, ya kan? Ada aja caranya. Oke. 1, 2, habis itu kita sadarkan, tapi dengan cara yang bijak, yang santun, ya kan? Karena kita berbicara dengan orang tua, ya. Kalau dia tersinggung, nah, berbicaralah, walaupun dia orang tua, berbicaralah dengan cara yang bijak dan santun, ya kan? Ya. Tidak bisa langsung ditegur serta-merta begini. Oh perang bapak dan ibu, betul. Ada teman kepala sekolah saya, dia mau menerapkan prinsip seperti ini, harus begini. Akhirnya polemik di dalam sekolah itu sendiri. Betul Pak, ini bagaimana murid saya gini, bagaimana guru saya begini Pak ya. Saya ketawa aja, ya memang itulah. Kalau kita mau mendisiplinkan guru tetapi dengan cara yang tidak bijak, maka pasti terjadinya perang bapak dan ibu. Betul. Seakan-akan dia tidak diterima Kenapa? Untuk merubah sistem yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama, zona nyaman yang sudah ada mulai terusik, pasti marah, pasti. Ya, pasti marah. Ada rasa tidak terima, ada rasa tidak nyaman. Nah, apalagi dicegatkan, nah jadi masalah. Intinya adalah bagaimana menimbulkan kesadaran, ya, kesadaran daripada bapak dan ibu guru itu. Ya. Dan itu bisa definisikan sendiri lagi, bisa ditambahkan lagi. Yang pertama adalah sekolah berkolaborasi dengan guru dan kelas dan ibu. Kita punya aset yaitu wali siswa. Setiap kelas
sudah terbentuk namanya paguyuban kelas. Dan ini sudah saya terapkan di sekolah saya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi di sekolah saya itu namanya perpisahan wali kelas 6 tidak pernah. Acara-acara keagamaan tidak pernah. Ya kan? Apalagi acara-acara yang lain, ibaratnya yang penting sekolah itu berjalan. Ya. Nah, jadi saya prihatin dengan hal ini. Ternyata namanya paguyuban kelas. Sudah ada ketua, sekretaris dan anggota. Inilah yang mengurangi tugas kita wali kelas Bapak dan Ibu. Apa yang sudah diprogramkan di sekolah, ya, kemudian ada kegiatan apapun, tolong berdayakan ini. Berdayakanlah paguyuban kelas ini. Alhamdulillah. Saya masuk hidup lagi kan? Yang tidak kalah pentingnya bagi kemajuan sekolah kita adalah tentang modal sosial Bapak dan Ibu. Yaitu sekolah berkolaborasi dengan paguyuban kelas Bapak dan Ibu. Jadi hampir di setiap kelas kita sudah namanya paguyuban kelas, dan inilah yang bisa Bapak Ibu berdayakan Bapak dan Ibu. Mau buat taman bacaan di kelas, kita berdayakan paguyuban kelas. Mau ada kegiatan apapun, bicarakan dengan paguyuban kelas. Ya. Bukan saya. Intinya adalah bagaimana kita mengajak orang tua siswa kita ini ikut merasa memiliki sekolah Bapak dan Ibu. Kita libatkan mereka, kita ajak berdiskusi, kita ajak duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua, sekolah berkolaborasi dengan semua pihak pemangku kepentingan. Dan di sini sekolah punya MOU Bapak dan Ibu. Baik itu dengan desa, RT, wali siswa, puskesmas, polsek, koramil, ya, semua pemangku kepentingan untuk kemajuan sekolah kita Bapak dan Ibu. Artinya apa? Artinya kita libatkan mereka. Terus terang aja, saya buat kerjasama dengan kepala desa. Acara 17 Agustus kemarin dapat bantuan untuk hadiah anak-anak itu 4 juta. Pak, ini dari desa sebagai kontribusi untuk kegiatan anak-anak, ya kan? Itu dari kepala desa. Belum lagi kontribusi dari masyarakat Bapak dan Ibu. Kemudian bekerja sama dengan alumni. Nah ini, kebanyakan orang tua kita, orang tua siswa kita adalah alumni situ juga kan, yang notabene anaknya sudah bersekolah di situ lagi. Nah kita manfaatkanlah. Kalau orang tuanya alumni sekolah kita ini, tentunya ada rasa memiliki, oh itu juga guru saya dulu. Apapun yang kita perlukan, insya Allah mereka juga siap untuk membantu. Betul Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau mereka tidak dilibatkan, seakan-akan mereka kecewa. Ini di sekolah kami sudah berapa bulan ini tidak ada namanya gotong royong. Biasanya di belakang itu masyarakat saya undang semua untuk gotong royong Bapak dan Ibu. Jadi di sana itu ada yang bawa mesin rumput, bawa pokoknya apa yang dia punya bawa. Dan alhamdulillah tanpa harus membayar tenaga Bapak dan Ibu. Dan kemarin datang lagi pasir, Pak, kapan kita mau royongan lagi? Rencana mau bikin lorong jalan. Karena kalau sekolah tempat saya itu kalau hujan Bapak dan Ibu, lapangannya becek. Anak-anaknya pakai sepatu itu basah, berlumpur. Jadi mau nggak mau harus dibuatkan lorong jalan. Jadi namanya dananya juga sedikit, kemudian dengan bantuan ya pelan-pelan ya. Dengan itu pun kerjasama dengan wali siswa dan juga Bapak Ibu guru. Dan ternyata mereka siap membantu. Ayo Pak kita royongan, ya kan? Dan mungkin hari Jumat nanti baru setting lagi kita berapa ukurannya itu, rencana gitu. Dan jadi intinya adalah orang tua pun ingin berkontribusi karena ingin merasa diakui mereka. Oh ternyata ini loh sekolah saya, ini loh sekolah saya dulu pernah sekolah di sini, anak saya juga sekolah di sini Pak. Mereka dilibatkan, mereka pun senang dan bahagia betul.
Kemarin Bapak dan Ibu, saya perpisahan sekolah itu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, ya. Jadi orang tua itu andil semua hajatan orang tua itu mereka bawa masing-masing dari rumah Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah, ya, dari segi konsumsi itu melimpah di luar pemikiran kita. Oh ternyata dengan sedikit kita bergerak, ternyata tergerak semuanya Bapak dan Ibu. Ya, nah inilah harapan kita jangan mengeluh, tapi bagaimana memberdayakan aset-aset yang ada ini Bapak dan Ibu. Jadi berkenaan dengan modal sosial. Bagaimana dengan modal fisik Bapak dan Ibu? Nah ini juga tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu. Kenapa? Fisik juga mempengaruhi. Bangunan sekolah yang kokoh dan tertata rapi menjadikan siswa nyaman dalam belajar. Nah, bagaimana kita mengupayakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik, dan juga kita sendiri sebagai pelaku pendidiknya Bapak dan Ibu. Bagaimana kita betah, bagaimana kita bisa melakukan tugas dengan baik kalau sekolah itu tidak kondusif Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi harapan kita jadikanlah, tumbuhkan dulu rasa kepada siswa ini rasa yang nyaman dan aman dalam belajar. Tentunya ini berkaitan dengan bangunan sekolah, fasilitas yang ada. Nah, kemudian sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga proses belajar berjalan dengan baik, lancar. Ya. Makanya sudah ada di setiap kelas namanya pojok baca, sekolah kelas dihias sesuai dengan keinginan siswa, tempat duduk sesuaikan dengan keinginan siswa, ya kan? Sekarang begitu, tidak ada lagi otoritas pada guru, tidak berpusat pada guru, tapi bagaimana kita mengakomodir keinginan siswa. Kita ini sebagai apa sih? Sebagai fasilitator saja, memfasilitasi anak-anak kita. Mereka lebih cerdas daripada kita, karena kita pandai, karena kita baca lebih dulu sebenarnya Bapak dan Ibu. Ya. Nah. Justru kemampuan luar biasa itu ada pada anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah modal lingkungan Bapak dan Ibu. Alam. Baik itu yang ada di pedesaan, ya, perkotaan, dekat pasar, dekat kantor polisi, pasti ini punya kelebihan masing-masing Bapak dan Ibu. Letak sekolah yang strategis, baik itu pedesaan, perkotaan, yang dapat diintegrasikan pada pembelajaran siswa. Intinya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita sekolah berada di kota dekat pasar, berdayakanlah pasar. Begitu juga kalau sekolah kita dekat di pedesaan seperti kami tidak bakalan seperti sekolah yang lain mengangkat kearifan lokal yang ada di kota, tidak bisa. Tapi kami berdayakan, oh ternyata di desa ini luas tanahnya masih cukup, ya kan? Kemudian masyarakatnya petani, kemudian ada yang berprofesi sebagai yang lain juga. Dan ini kita integrasikan, ya. Bagaimana? Oh ini untuk pengembangan P5-nya ini, ya. Karena memang sesuai dengan geografis sekolah kita. Maka setiap sekolah pasti punya ciri khas beda-beda, tidak bisa disamakan. Nah ini bagaimana kita bisa memanfaatkan sekitar yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, baik itu yang di desa maupun yang berada di kota Bapak dan Ibu. Sehingga jangan berkecil hati, yang di desa juga punya ciri khas sendiri, yang di kota juga punya ciri khas, yang di daerah pantai juga punya ciri khas sendiri Bapak dan Ibu. Inilah ciri-ciri khas, inilah yang akan kita tonjolkan, itulah yang menjadi ikon sekolah kita Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian lingkungan yang asri menambah kenyamanan dalam proses belajar mengajar sekaligus menjadi kekayaan program sekolah. Makanya banyak sekolah-sekolah adiwiyata. Ya. Kalau di desa kita sudah banyak lingkungan, tumbuhan sudah banyak. Nah, bagaimana kita memberdayakan itu, memanfaatkannya lagi supaya lebih baik lagi. Ya. Nah, jadi intinya adalah biarpun kita tinggal di pedesaan, di kota, dekat dengan pasar dan lain sebagainya, justru itulah yang harus kita maksimalkan. Contoh
sekolah kita dekat dengan pesantren, secara tidak langsung pasti anak itu akan mendengar. Kita juga bisa studi banding masuk ke sana. Kita jadikan mungkin salah satu ustadz di sana kita jadikan sebagai pengajar juga di tempat kita, ya kan? Nah, kita ada kerjasama. Karena apa? Karena inilah yang bisa membantu sekolah kita mewujudkan menjadi anak sekolah yang maju tadi Bapak dan Ibu. Jadi harapan kita adalah bagaimana kita berdayakan apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Ya, karena inilah yang menjadi ciri khas kita. Karena satu sekolah dengan sekolah lain pasti berbeda. Kalau orang di pesisir pantai, kalau anak Moradang biasa main dengan bola, itu ya pasti itu yang menjadi ciri khas mereka. Beda dengan anak yang di perkotaan, ya kan? Beda. Tapi yang di perkotaan juga punya ciri khas. Bagaimana dengan intelijensinya, ya kan? Bagaimana dengan kecakapan hidupnya, ya? Dan inilah yang menjadi modal kita Bapak dan Ibu. Intinya adalah bagaimana kita memaksimalkan, itu aja. Kemudian yang kelima adalah modal finansial Bapak dan Ibu. Adanya dukungan keuangan dari pemerintah, terutama kita sudah ada kucuan dana yaitu satu siswa 970 berkenaan dengan bos pusat, ya kan? Nah, ini tentu menjadi modal utama yang bisa membantu, tapi bukan satu-satunya, tapi yang bisa menjadi utama yang bisa membantu terlaksananya proses belajar mengajar. Karena apa? Karena bos ini menjadi sumber daya keuangan untuk peningkatan dan pengembangan sekolah. Tapi bukan menjadi satu-satunya Bapak dan Ibu. Kita bisa juga menggali anggaran ini dari pemangku kepentingan yang ada. Dan ini sudah sedikit saya coba dan insya Allah ada respon yang baik, baik itu dari kepala desa, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, ya, kita mau bangun musola ternyata ada aja Pak, ini saya ini dan lain sebagainya ada aja, ya. Nah, intinya apa? Berarti mereka juga ingin berkontribusi Bapak dan Ibu. Ya. Tinggal bagaimana kita merangkul mereka, mengajak mereka berdiskusi, ya, demi kemajuan sekolah kita. Bisa juga dengan cara proposal. Mungkin ada orang yang dipandang pengusaha yang peduli dengan pendidikan, bisa kita datangi, ataupun pengusaha-pengusaha lain, ya. Ajukanlah proposal, ya, yang intinya proposal itu juga bisa dipertanggungjawabkan dan mereka juga tidak sedikit mau membantu Bapak dan Ibu, ya, mau membantu. Jadi harapan kita tidak hanya berpatokan kepada dana bos, supaya dana bos itu ya udah itu aja yang dikelola, tapi bagaimana kita mencari sumber dana alternatif yang bisa membantu terlaksananya program pembelajaran kita di sekolah. Karena apa? Banyak program di sekolah yang tidak di cover di RKAS. Nah, itu bagaimana cara kita mencari pandai-pandai mencari sumber dananya, ya kan? Kalau kita hanya berkutat pada RKAS, banyak sekali program yang tidak bisa kita laksanakan. Contoh sekarang kegiatan keagamaan di Arkas tidak ada, tapi Maulid kita laksanakan, ya kan? Lomba-lomba keagamaan dilaksanakan. Nah, bagaimana anggarannya untuk ke situ? Nah, inilah bagaimana kita memberdayakan aset yang ada, Bapak dan Ibu. Dan harapan kita nanti minimal udah setelah ini ternyata memang setelah kita pelajari ke dalam dan kita simak betul-betul ternyata memang betul. Dan harapan ini bukan kita menjadi kecil, tapi bagaimana kita memberdayakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Kemudian yang keenam adalah modal politik, Bapak dan Ibu. Bagaimana keterlibatan sekolah dengan komunitas wirausaha, Bapak dan Ibu, agar siswa memiliki jiwa entrepreneur. Dalam artian siswa tumbuh kemandirian, ya, termotivasi, bukan hanya menjadi pegawai, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Bapak dan Ibu. Kita datangkan narasumber, kita minta pendapatnya agar bisa memotivasi siswa. Itu bagian daripada hubungan kita atau politik kita, ya.
Bagaimana sih kiat-kiat menjadi contohnya di sana ada pedagang udang, ya, atau dengan pedagang bersawit. Nah kita datangkan beliau, kita bagaimana sih Pak? Nah, kita ajak bagaimana mereka bisa bertukar pikiran dengan anak-anak. Begitu juga dengan kita. Dan mereka pun sebenarnya senang Bapak dan Ibu. Ya, tinggal kitanya aja, maukah kira-kira? Saya juga begitu, maukah kira-kira yang setelah kita datangi, ternyata beliau juga siap aja, senang hati, ya, bersenang hati. Seperti kemarin kita ada MOU dengan Kapolsek, ya kan? Ternyata maukah? Ternyata setelah kita buat surat perjanjiannya, MOU-nya, ya mudah-mudahan nanti Pak tolong setiap hari Senin kita ada upacara bendera, Bapak bisa hadir. Tolong konfirmasi dulu kalau bisa hadir. Nah, bisa memberikan pencerahan kepada anak kita tentang narkoba, tentang seksual dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kan berarti mengurangi tugas kita sebenarnya. Anak-anak juga termotivasi, melihat polisi atau tentara atau dokter, ya kan, yang datang ke sekolah kita, nah, pasti akan termotivasi. Bagaimana ingin seperti mereka, ya. Jadi inilah hal-hal yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Intinya adalah bagaimana kita mengupayakan aset-aset yang ada ini untuk kemajuan sekolah. Apalagi dengan Puskesmas. Puskesmas sangat senang, banyak program-program yang dilaksanakan di Puskesmas yang sejalan dengan anak-anak kita. Kemarin ada penyuluhan bahaya rokok, imunisasi, ya kan? Kemudian bagi kelas 5-6 itu ada imunisasi untuk apa? Serviks, ya kan? Dan lain sebagainya. Mereka senang, ya. Nah, jadi harapan kita mudah-mudahan ke depan nantinya, ya pelan-pelan Bapak dan Ibu, tidak bisa kita sekaligus kita laksanakan, tapi minimal ada indikator ke arah perubahan yang lebih baik. Kemudian yang ke-7 adalah modal agama dan budaya. Keragaman kepercayaan yang dianut menjadi kekayaan dasar pemersatu bangsa Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada di sekolah kita yang Nasrani, yang Muslim, yang Hindu, Buddha, tentunya ini menjadi kekayaan kita, ya. Bukan menjadi pembeda, sulit kita, tidak bisa. Tapi jadikanlah perbedaan itu menjadi suatu pemersatu bangsa. Tumbuhkan saling menghargai, toleransi, ya kan? Inilah yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini yang Muslim silahkan sholat berjamaah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya juga kebiasaan yang ada di 011 saya bawa ke 011 Longali. Tidak ada namanya dulu sholat berjamaah. Tapi saya hidupkan kembali, walaupun belum ada musola yang permanen, tapi bisa maksimalkan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Perumahan guru walaupun sudah rusak, tapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sholat berjamaah. Intinya apa? Untuk menumbuhkan karakter siswa, pembiasaan siswa. Dan alhamdulillah antusias Bapak Ibu di sana bisa menerima hal ini dengan baik. Kemudian keberagaman budaya merupakan aset bagi sekolah dalam memperkaya pengetahuan. Dengan adanya berbagai macam adat istiadat, kebiasaan suku yang beraneka macam inilah menjadi khasanah kita di sekolah kita. Ada yang kemarin ambil pindahan dari Jawa juga dalam kegiatan pentas seni ini menampilkan tarian Jawa. Kemudian ada yang dari Sulawesi juga budaya Sulawesi. Ada yang dari daerah lokal, daerah setempat, silahkan. Ternyata dengan adanya keanekaragaman inilah menjadi modal juga bagi kita. Jadi aset bagi kita. Ternyata setelah kita gali banyak hal yang bisa kita pelajari Bapak dan Ibu. Intinya adalah bagaimana kita mengelola itu dengan maksimal. Kemudian pengetahuan agama, budaya daerah merupakan modal sekolah dalam membentuk generasi yang mandiri. Nah, bagaimana dengan modal-modal itu Bapak dan Ibu? Tujuan kita di akhir pendidikan inilah bagaimana anak setelah terjun di masyarakat nanti punya sikap mandiri. Tentunya ini melalui pembiasaan, pembentukan karakter di sekolah Bapak dan Ibu. Makanya di setiap hari Jumat ada namanya program Mentari Pagi, bagaimana anak itu bisa mengeksplor kemampuannya, ya.
Di kelas beri kesempatan, di luar juga tunjukkan kemampuan anak-anak. Ya. Jadi harapan kita, marilah kita sama-sama merubah. Ini tergantung paradigma aja Bapak dan Ibu. Cara pandang kita, ya. Kalau kita hanya berkutat pada tadi aset kekurangan, maka sekolah kita juga ya jalan berjalan, cuman statis, artinya jalan di tempat. Pembelajaran berjalan, proses belajar mengajar berjalan, lulusan juga lulusan, ya. Tapi minimal kita ingin setiap tahun itu ada sedikitlah perubahan yang baik. Baik itu dari budaya gurunya, karakter siswanya, sehingga nanti harapannya adalah di lingkup yang lebih luas adalah di lingkup masyarakat. Insya Allah dengan terbentuknya karakter yang siswa di sekolah, anak itu juga akan membawa di masyarakat dan lingkungannya pun kalau memang kondusif nanti akan menjadi lingkungan yang baik. Itu harapan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi harapan kita bersama mudah-mudahan ya dengan adanya materi ini sedikit banyak Bapak dan Ibu punya wawasan ke depan. Oh ternyata selama ini paradigma cara pandang kita memang salah contohnya gitu. Tapi ayo kita benahi sama-sama, ya kan? Kita perbaiki bersama-sama karena di sini tidak ada yang bisa, tidak ada yang super, tapi dalam artian adalah kita maju bisa karena bersama Bapak dan Ibu. Di awal juga saya katakan, sebaik apapun program di sekolah dimanapun, tanpa adanya kerjasama stakeholder yang ada, mustahil itu bisa berjalan dengan baik Bapak dan Ibu. Kalau menyusun program gampang aja, betul. Tapi konsisten melaksanakan ini yang luar biasa. Kita punya perpustakaan. Programnya apa? Kunjungan perpustakaan 15 menit sebelum jam pelajaran. Tapi prakteknya, ya itu, ya kan? Itu yang kalau programnya gampang aja, tapi melaksanakannya. Kemudian sholat jamaah. Kadang kalau ada guru agama, gak ada yang laki-laki bagaimana? Nah ini lagi jadi masalah lagi, ya kan? Nah, jadi bagaimana kita menyikapi hal ini, ya? Untuk mewujudkan pembelajaran, apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Tidak ada lagi istilahnya teaching center, semua guru yang dominan. Tapi bagaimana kita mengupayakan anak didik kita ini betul-betul menjadi anak yang merdeka Bapak dan Ibu, ya. Merdeka dalam segala hal. Bukan berarti semua tergantung pada siswa, tidak, ya. Tapi bagaimana mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik agar mereka bisa berkembang secara maksimal. Tugas kita hanya memfasilitasi saja, tidak bisa memaksakan Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah mungkin materinya cukup singkat Pak Mus ya, tidak. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan Bapak dan Ibu. Jadi belajarlah dimanapun Bapak dan Ibu berada, ditugaskan, ya. Tapi jadikanlah pembelajaran ini sebagai modal kita, ya Bapak dan Ibu. Insya Allah harapan itu selalu ada. Intinya adalah kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar dalam melaksanakan tugas itu kita bisa maksimal kepada Ibu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kalau memang ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Tapi kalau yang tidak ada, terima kasih. Jadi waktu kita sudah cukup singkat Pak Mus ya. Memang daya nalar kita, daya pikir kita ini maksimal kita bisa fokus itu hanya 20 sampai 40 menit sudah. Ya, kalau terlalu lama juga bosan. Kita dengerin ceramah juga paling 15 menit, habis itu kabur cerita sendiri Bapak dan Ibu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi ini mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya atau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu semuanya. Semata-mata ini saya sampaikan tentunya adalah untuk mengingatkan saya pribadi
dan juga memang kalau itu ada sisi baiknya silahkan Bapak Ibu paste laksanakan ya, tapi kita lihat juga kondisi di sekolah kita semua masing-masing ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, dan saya akhiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kita yang anjam sana tadi itu dari segi apa tadi bilang Ibu Ketua, pendanaan atau waktu atau yang seperti hal dan sebagainya, dan ini akan berhubungan juga dengan dana di bendahara. Ini maju. Jalan-jalan apa studi tiru? Sekarang studi tiru, Pak. Berubah. Enggak, saya biasa dengar PKK begitu, Pak. Nanti saya pikirkan saya kuatnya berapa, kan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua kan saya ada bisik-bisik sedikit ini ke saya itu yang masalah seragam KKG. Jadi katanya Bu Pril, bagaimana kalau diganti seragam kita ini sudah cukup lama, jadi dan banyak juga yang Bapak Ibu gurunya yang baru. Nah, itu mungkin kita bertahap ya Bapak Ibu, mungkin yang sekarang untuk tahun 2023 ini kita bahas tentang Anjang Sana. Insya Allah tahun depan baru masalah batik seragam kita. Maaf Bapak Ibu, tadi saya tanpa berpamit, saya meninggalkan ruangan ini sebentar, tapi ternyata lumayan capek. Ya, saya pulang ke Pahit dulu tadi karena format saya itu sebagai contoh untuk di dinas oleh Mbak Dini ternyata ya. Jadi punya saya itu jadi contoh yang paling lengkap, katanya yang paling bagus, ternyata SKI 2003 lupa diupload. Jadi saya pulang tadi ngambil ya, terus foto dulu, ternyata bilangnya harus di scan scanner, saya buat dulu. Nah, jadi seperti tadi, maaf Bapak Ibu ya, saya tinggal sebentar tanpa izin. Jadi ini alhamdulillah Bu Nita ya sudah masuk ke ini ya, ancang-ancang. Seperti yang saya katakan tadi, saya hanya mengingatkan bahwa program kita di bulan 12 itu Bu Nita ya, ada Anjang Sana. Mau jalan-jalan itu kemana gitu. Mungkin sekedar pandangan aja Bapak Ibu atau masukan saja. Kalau ini saya punya pandangan aja Bu ya. Nanti terserah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Kalau studi tiru ya, yang studi apa? Tiru ya, yang kunjungan itu ya. Yang sudah dikunjungin oleh gugus-gugus lain atau sekolah-sekolah lain, itu saya pernah dengar yang terdekat itu SD 10 kalau nggak salah ya. Kemudian itu yang kategori sekolah apa itu? Gerak atau gimana ya? Yang gerak ya. Kemudian kalau PPU SD 13 kalau tidak salah. Petung ya. Giri Mukti kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga, kalau yang banyak dikunjungi yaitu SD Bayangkari, Balikpapan. Nah, itu tergantung pandangan Bapak Ibu semuanya. Cuma saya mungkin bisa beri masukan itu aja. Nah, kira-kira Ibu kalau memang ada studi tiru tertarik kemana? Kalau studi tiru, tapi kalau yang jalan-jalan silakan kemana, saya nggak tahu. Tapi kalau bagusnya menurut saya ya studi tiru sekaligus jalan-jalan, mungkin bersama makan bersama di mana, gitu. Ya itu saja Bapak Ibu. Kalau seandainya yang dekat ya mungkin Babulung, yang agak jauh dikit 13 PPU Giri Mukti, dan yang agak jauh dikit mungkin Bayangkari. Ya. Kalau sekiranya ada gambaran ke sana, mungkin bisa kita komunikasi yang bersangkutan di sana. Ya, itu saja Pak Bapak Ibu, masukan dari saya pribadi. Makasih. Saya kembalikan.
Anda sudah tuh kalau udah jalan-jalan sama. Gimana Bapak Ibu? Masukan dari Pak Parto? Pak, gimana Pak? Oh, saya tuh nangkapnya begini. Kayak gini loh. Ayo teman-teman, sampean saya traktir besok sekenyang-kenyangnya, tapi jangan lebih dari 5.000. Ise ini. Kan kalimatnya gini, kalimatnya ayo kita tur, tapi jangan sampai nginep. Artinya tidak boleh lebih dari 6 jam. Sama dengan saya ngomong tadi, no ngomong. Ibu-ibu, bukan? Manut wae. Ikut antar. Strukturnya. Artinya mau menyenangkan diri gitu nah kan? Ya ada pengusaha Bu Desi, Pak Parto, nanti Pak Dahlan ya. Jangan tinggal Pak Dahlan, jangan ngomongin lagi. Pak 6 jam, harus 6 jam, berarti kalau 5 jam, 1 jam aja untuk pulangnya lagi 5 jam berapa jam? Bayar itu tetap bayar gitu. Ikut bayar. Tetapi kalau saya ya mesti ikut lah, rugi lah bayar Ikut bayar. Nanti kalau dia merasa sayang, silakan siapa yang mau diikutkan. Rp50.000. Kemudian sumbangan untuk masing-masing sekolah imbas dari dana KKG sebesar Rp500.000 untuk konsumsi. Berangkatnya kita tanggal 2 Desember. Nah, tanggal 2 Desember insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semua, amin. Kemudian berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kalau ada pengusulan ke Pemda kita dapat bis. Kalau bis dapat 2 kita cukup lumayan itu, Kang. Jadi dapat 2. Nanti kita bisa dengan Pak Parton. Insya Allah. Gimana? Oke, buat. Sip. Bu, Pak, Kang, resmi sudah ya? Jadi Gundan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, tinggal kita mengumpulkan dana nanti ke bendahara. Itu mungkin Bu Ketua. Kalau sudah seperti itu, setiap SD bertanggung jawab untuk memenuhi kuota. Kalau dulunya ada yang berhalangan tidak bisa, oke, tapi ada nanti teknik atau apa yang bisa. Ya, siap. Iya. Isi mungkin ada penjaga atau apa gitu, bawa aja enggak apa-apa. Mereka juga bisa. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi bersama-sama, kegiatan kita di bulan 12 sudah ada titik terangnya. Tinggal bulan 11 itu kita sudah siap untuk di sekolahnya masing-masing, nanti bendahara atau sekretaris bisa ngambil ya. Gitu ya Bu Yani ya. Masalah uang tadi loh, yang bulan 11 nanti. Lumayan pembahasannya muter-muter, tapi alhamdulillah ketemu ujung pangkalnya gitu. Gimana Bu? Acara demi acara telah kita lewati bersama. Saat ini kita berada di penghujung acara. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama. Simpulannya dari awal, oke, saya bacakan lagi. Yang pertama, tadi kita membahas tentang optimalisasi 7 aset sekolah. Kira-kira dari Bapak Ibu mungkin sudah menyimak bersama tadi asetnya apa-apa saja yang sudah disampaikan, dan bisa meniru, bisa sebagai wawasan lah Bapak Ibu ya. Tuh, yang kedua, kita acaranya tadi yaitu berbincang-bincang tentang ajang sana yang akan dituju, seperti itu. Nah, dari ajang sana tadi keputusannya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ketua ya. Itu 1 bis ya, kita ramai-ramai 1 bis saja. Terus yang kedua, tanggal berangkat itu tanggal 2 Desember hari Sabtu. 1 Ibu.
Untuk biaya per orang itu 250.000 dan itu harus dikumpul kolektif ke bendahara di bulan November ya, di bulan November. Dan per sekolah itu akan diberi kompensasi dari bendahara sebesar 500.000 untuk membuat konsumsi seperti itu ya. Jadi nanti bendahara akan mengeluarkan 2.500.000. Nah, ini hasil kita KHG pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, bila mana ada salah hilaf dalam menyampaikan acara pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.